Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kelahiran syamsi wa duhaha Nukumari idha talaha Wan nahari idha jalaha Wan layli idha yakshaha Wassamai wa ma banaha Wan ardi wa ma tawhaha Wa nafsin wa ma sawaha Fa'alhamaha ujuraha Wa taqwaha Qad aflaha man zakkaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Walaupun kita syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk membahas ilmu fardu ain, yaitu tazkiyatun nafas, yang pada pertemuan kali ini cukupnya waktu kita akan mengkaji kaidah dalam pensucian jiwa yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Alhamdulillah, salam dan salam yang biasa kita sanjung alukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di mukadimahnya saya berusaha mengutip dari kitab Al-Fawaid, ya, dari karangan Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan jiwa yang mulia tidaklah ridho terhadap sesuatu. Jiwa yang mulia tidaklah ridho terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi. Jiwa enggak ridho kecuali pada sesuatu yang paling tinggi, paling mulia, dan paling terpuji, paling baik hasil akhirnya. Baru kita ridho, ya. Itu kalau jiwanya mulia, ya, orang kelas tinggi, ya, level atas jiwanya, kualitasnya tinggi. Lawannya orang yang punya jiwa rendah, ini bahaya ini. Urusannya hanya perkara hina, remeh, temeh. Hari-harinya itu urusannya rendahan, kotoran bahkan.
jiwa yang rendah gitu, murahan gitu. Jiwa yang mulia dan tinggi juga tidak ridho terhadap kezaliman. Dia tentu ingin menegakkan keadilan, maka dia tidak menyukai, tidak meridhoi adanya kezaliman. Bahkan di sini hal yang vulgar, pencurian dan pengkhianatan. Kenapa demikian? Jiwanya itu lebih besar dan lebih mulia dari semua keburukan itu. Nah, jiwa yang rendah, hina itu ya kebalikannya. Senengannya apa? Khianat, kasih amanah, khona wa idatu minah khona, ya. Banyak yang dilakukannya itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Maka jiwa yang rendah ini cenderung pada sesuatu yang dosa, ya, sesuatu yang dimurkai. Nah, karenanya pentingnya apa? Kita harus melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Jiwa kita harus dibersihkan. Maka setiap diri kita wajib memperbaiki diri, tahsin, ya, bukan hanya bacaan Qur'annya, tapi adabnya, perilaku sehari-hari sebagai seorang muslim harus diperhatikan, harus dimuhasabahi, tidak hanya menunggu tahunan, harian muhasabah, sehingga menghasilkan sikap waspada, ya, hati-hati. Orang takwa itu seperti berjalan di depannya rumput, ya, apa, semak-semak yang penuh duri. Ya, hati-hati itu, kakinya itu mau diletakkan di bumi itu, mau diayunkan itu, ini halal haram, ini Allah murka atau Allah ridho. Pikirannya langsung ngecek, ya. Begitu yang dia lakukan ini diridhoi Allah atau tidak. Maka kemudian wajib introspeksi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan beliau tegaskan wajib apa? Memaksa jiwanya. Wajib memaksa jiwanya untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Jadi berbuat baik itu apa? Harus dipaksa. Sekolah itu memang begitu. Orang tua memang diberikan hak untuk memaksa. Enggak ada HAM dalam masalah kebaikan, ya. Suruh sholat enggak mau, hak asasi enggak bisa, melanggar hak asasi Allah, malah mau mengutamakan hak asasi manusia, enggak ada. Jadi di situ guru boleh memaksa santrinya sholat sunnah, memaksa santrinya puasa sunnah, memaksa santrinya membaca, menghafal pun. Malah itu pertolongan bagi murid, bagi santri terhadap jiwanya yang lemah, dipaksa. Sebab pada dasarnya yang harus bisa memaksa diri santri itu, ya, jiwa santri itu dipaksa oleh santri itu sendiri. Yang membuat aman baik itu ya aman sendiri, paksa. Oh, ini dosa, ini jangan boleh arpan. Mulut kita nanti, lisan kita nanti dihisab. Jangan nyakiti. Man salimal muslim, ya kan? Seorang muslim itu baru dikatakan muslim barang siapa yang muslim lainnya itu selamat dari
lisan dan yadihi, walisanihi lisan wa yadihi, dari tangan dan dari mulut. Bisa kamu nulis begitu Naila? Masih banyak bangku itu. Bisa? Orang muslim gimana? Yang mana muslim lainnya selamat dari mulutnya, berarti selamat dari ejekan, dari bulian. Selamat dari tangannya, berarti apa? Gangguan, usil, mukul, melempar peci. Ya baru jadi urusan. Sepele-sepele cuman menimbulkan masalah, akhirnya nggak belajar, murung, nangis. Din, apa poinnya Din? Kok belum boleh sama sekali, kamu makan aja kamu. Apa tadi? Buku sobek-sobek begitu kamu. Apa tadi yang harus dilakukan, Pi? Memaksakan diri untuk berbuat kebaikan. Siapa itu yang memaksa? Jiwa kita sendiri memaksa diri kita sendiri. Kalau dipaksa guru bagus, dikondisikan, dibantu. Kan kita harus takzim kepada guru sebagai santri. Gurunya maksa untuk sholat sunnah, maksa untuk menghafal, bagus. Saling membantu malahan. Ya, jadi jangan santri itu harus rela nunggu dia ridho. Lagi nggak mood, nggak ada mood, nggak mood istilahnya. Lagi malas belajar, ngapain? Sudah sekolah ya harus dipaksa untuk memahami, dipaksa untuk membaca, ya, mempelajari ilmu yang dibahas. Nggak ada ceritanya menawar, supaya tujuan yang baik itu tercapai, ya, sehingga dia beruntung. Nah ini qad aflaha man zakaha. Jadi orang yang beruntung diantaranya berhasil memaksa dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, yang pada akhirnya itu membawa kepada as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, ya. Dapat apa? Kebahagiaan yang sejati. Hadirin Allah, sesungguhnya jiwa seorang muslim memiliki hak. Ini jiwa kita memiliki hak nih. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dalam potongan hadis ini Nabi mengingatkan, itu kan asbabul wurudnya, kisahnya apa? Sahabat yang berlebihan, ya. Sahabat yang Abu Darda yang berlebihan dalam sholat malam, ya. Sehingga Abu Darda tidak pernah disentuh. Sahabat Abu Darda yang berlebihan puasa full, ya, tiap hari puasa kayak Ramadan. Maka ditegur oleh sahabat Salman dan mereka adukan kepada Rasul. Maka Rasul bersabda, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu, ya. Jiwa kita memiliki hak atas dirimu. Sungguh keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya dan menghalanginya dari fitrah. Fitrahnya manusia tidur, maka tidak qiyamul lail sepanjang malam. Fitrahnya manusia makan, maka tidak puasa setiap hari. Bahkan fitrahnya menafkahi atau dinafkahi seorang wanita, istrinya, maka dia tidak boleh siang malam membiarkan istrinya, kan begitu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Fitrahnya begitu. Sebagaimana juga keliru orang yang menyangka bahwa hak tersebut, ya, adalah dengan meremehkan dan abai memperbaiki serta membiarkan tubuh itu menjadi budak tenggelam dalam syahwat. Ini juga berlebihan, ya. Mengekang berlebihan, mengkebiri, ya,
tidak memberikan hak itu juga dilarang. Kemudian jor-joran ya, mengumbar syahwat juga dilarang. Maka tawasud ya, ada pemahaman tentang wasatiyah, pertengahan. Agama kita agama yang tengah-tengah dari apa? Hulu, apa itu? Al-hulu fiddin, berlebihan dalam beragama. Dalam mengamalkan ajaran agama ini lebay. Dan juga dari apa? Meremehkan ya, dari ajaran agama ini sehingga lama-lama hilang, namanya juga diremehkan. Ini benar belajar. Gak boleh berlebihan, gak boleh meremehkan dalam beragama ini. Maka sangatlah jauh dari kebenaran. Penyucian jiwa bukanlah semacam itu. Bahkan penyucian jiwa adalah dengan menempuh jalan-jalan syariat dengan sikap tawasud, pertengahan ya, tanpa disertai sikap ifrat tadi berlebih-lebihan, atau tafrid meremehkan. Jadi tawazun, tengah-tengah, tawasud, pertengahan. Jadi pensucian jiwa ya, itu adalah dengan berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah. Mungkin tidak ada di buku, tapi itu diringkaskan. Bigi pernah memahami orang filsafat mencari Tuhan dengan apa, Bigi? Orang filsafat mencari kebenaran, mencari Tuhan dengan pendekatan apa? Akal. Orang sufi mencari Tuhan dengan pendekatan apa? Kolbu. Adapun ahlu sunnah itu dengan syariat. Ini titik ya, titik perbedaannya, titik temunya ya. Maka kita tidak masuk pada wilayah zikir yang lebay gitu, sampai berpuluh-puluh ribu. Enggak. Kita metode mensucikan jiwanya muwafiqus sunnah ya, nyocokkan dengan sunnah. Apa kata Rasul? Zikir saya berzikir 70 sampai beristighfar 70 sampai 100 kali satu hari. Ya sudah, kita minimal itu. Kata Rasulullah, beristighfar setiap selesai sholat. Kemudian ditambah zikir-zikir sunnah yang sudah ditetapkan. Nah, itu sudah cukup. Itu saja kalau kita jalani ya. Mana Habib Rusdi yang meneliti zikir Hisnul Muslim ya. Hisnul Muslim yang kita baca itu sudah ada ringkasannya kan. Tidak kita baca semua itu kan. Dari zikir pagi sorenya, sore terutama itu sudah kita potong. Tidak kita baca utuh. Karena sudah nyambung dengan zikir setelah salam. Kalau zikir setelah salam ini dibaca utuh ditambah zikir sore, setengah jam itu lebih. Pagi sore sudah 1 jam. Mau itu udah lelah ya. Jadi thariqah, jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu cukup. Belum ditambah yang lain ya. Nanti kaidah mensucikan jiwanya itu banyak ya, di antaranya dengan zikir, di antaranya dengan doa. Maka di sini di mukadimahnya bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan. Ada nggak orang yang meremehkan zikir pagi, zikir petang? Banyak. Sudah disediakan waktu, tidak ada sholat ba'diyah subuh. Tidak ada sholat qobliyah ba'diyah asar. Sengaja sunnah zikir di waktu itu tidak ada sholat rawatibnya. Tapi banyak yang meremehkan. Ya, kalau antum dapati orang-orang kesurupan, orang-orang stres, depresi, jauh dari zikir. Orang-orang yang hidupnya ya banyak masalah, itu kalau ditanya enggak melazimi zikir. Yang melazimi zikir, insya Allah hatinya tenang, ya, hidupnya terarah. Yang di sekolah ini dilatih zikir. Oh, diam nggak sih? Keluar, nah. Nggak mau diam.
Keluar sana. Keluar. Nggak mau dididik. Mana bukunya? Nulis apa kamu? Masih lama ini. Kita cari bukunya. Oke, kamu ngapa nggak nulis? Ambil bukunya. Pak, buku kau mana? Terus mau ngapa? Mau ngobrol? Tapi nyiapin semuanya capek. Salon udah ditambah biar suara terang, masih komentar orang masih suara kamu yang ribut dari suara Abi. Cari bukunya. Pak, untuk apa kamu taklim nggak bawa buku? Apa kamu sudah bisa ingat semua yang disampaikan? Bro, juga mulai nakal kamu. Terus ngapa, Man? Nggak nulis kan pasti ganggu orang. Gurunya kayak gitu nggak mau ngomongin. Terus apa gunanya cuma duduk-duduk gitu? Paham nggak? Ribut iya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah akan menyebutkan 10 kaidah. 10 kaidah ini berarti tidak selesai, ya. Waktu kita secukupnya. 10 kaidah dalam kitab ringkas ini membantu seorang muslim mensucikan, memperbaiki dan membersihkan jiwa dari apa? Segala hal yang memotong. Antum didik santri itu dengan semua pelajaran sama aja. Kalau tidak disucikan itu nanam di semak belukar itu tulisan, apa bisa berhasil tumbuh? Nggak mungkin. Itu di semak-semak belakang sana itu. Silakan ditanami bibit apa sana. Apalagi tanamannya kecil, misalnya benih jagung, nggak kelihatan, yang tumbuh cuman rumput. Bahkan itu ada duri-duri di situ, ya. Pohon-pohon yang berduri tumbuh di situ. Sama ini anak-anak ini disekolahkan supaya jadi orang yang beradab, berakhlak. Ya nggak bisa kalau hatinya kotor. Tujuannya dunia misalnya, nggak mungkin. Tidak bergantung kepada Allah, gurunya merasa hebat. Juga peluang-peluang dia untuk terjerumus pada kesalahan itu nggak dicegah. Ya isinya dia malah nambah dosa, bully kawannya. Sekolah itu nambah, dia dapat dosa karena menyakiti, menzolimi temannya. Gurunya membiarkan. Ini gurunya nggak nahi mungkar. Amar ma'ruf iya gampang, nahi mungkar yang sulit. Coba ditulis. Ya, hampir ini tidak dirubah. Setiap Rabu taklim pagi. Tapi males diganggu, habis buat 7:30. Baru ngomong ada yang datang, baru ngomong ada yang datang. 7:30 sekalian. Biar lengkap. Enggak keganggu-ganggu. Bayangkan itu santri membuka buku itu dengan keras, mengganggu guru. Itu sudah menyakiti guru, bayangkan. Paham nggak tuh? Perkataan siapa begitu ulamanya? Imam Syafi'i ya. Belum lama itu. Biar tuntas ini. Perhatikan, tulis, dicek catatannya oleh gurunya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata atau bercerita tentang dirinya di dalam majelis ilmu din. Tulis, qala Imam Syafi'i boleh. Di dalam majelis ilmu, kata beliau, aku membuka lembaran kertas di hadapan Imam Malik, gurunya, dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan.
Apa tadi? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam mazhab semuanya. Ya. Imam Maliki yang sedang mengajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selaku muridnya pas dalam taklim pembelajaran begini tidak berani membuka buku itu dengan kuat-kuat. Lembaran itu sekuat apa sih? Kan kertas, kan lembaran-lembaran itu tidak berani membukanya dengan keras-keras. Kenapa? Takut mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Tuh maka taklim juga disuruh bagi dulu itu minumnya, biar nggak ribet, ganggu. Apa dikira menjelaskan itu nggak butuh pikiran? Pikiran itu membuat lelah. Kalau gurunya tidak ridho, kamu cuman kayak menjalani pertemuan-pertemuan tanpa makna. Gurunya nggak ridho, kesel sama Zahid, kesel sama Elmi, ilmunya nggak masuk. Ya kamu nulis, kamu gambar, belum tentu masuk dalam ke dalam hati keimananmu, bertambah itu belum tentu. Jadi jangan dianggap kamu selesai, abi nggak ngeliat, guru nggak ngeliat, kamu bisa onar, bisa gaduh. Setiap yang mengganggu, masuk makan ini, mulai nih, adilnya makannya udah mulai jajan-jajan terus. Santrinya ngeliat pengen, tahu nggak itu, Lutfi? Setiap makanan yang di pondok kamu tolak, ilmu tidak akan masuk. Udah sering abi ulang-ulang itu. Jelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari tegas, santri yang rewel makan ilmu susah masuk. Itu kan kamu menyakiti. Uminya nyiapin masakan, nggak kamu makan. Bagian daripada su'ul adab di pondok itu begitu. Iya, kamu cuma menjalani hidup begini-begini, tambah bertumbuh ya, tambah besar. Tapi kalau tidak menghormati tata tertib, termasuk urusan di makanan, urusan kebersihan, ya su'ul adab, ilmunya tidak masuk. Guru tersakiti, Allah juga tidak ridho. Ini main-main. Bisa buat ulah, santri nggak ketahuan. Kalau ada orang sakit, udah ada aja laporannya. Kesempatan membuat aneh-aneh. Nggak main-main sambungannya itu. Sambungannya langsung. Kalau Allah murka, ilmu hilang. Pak, apa tulisannya? Ribet amat, gambar banyak betul, yang ditulis nggak ada. Terus dapat apa begitu? Man, apa yang udah ditulis man? Syekh, apa yang udah ditulis? Gak usah dilanjutin kalau masih belum berada, percuma. Banyak-banyak ilmu juga nggak berubah. Apa pelajarannya nih? Materinya? Kaidah mensucikan imam. Kira udah nulis belum? Masih kosong. Alhamdulillah, ya, menanamkan adab itu sangat sulit, ya. Menanamkan adab ya begini, harus telaten, sabar, diulang-ulang terus. Alhamdulillah, penulis memohon kepada Allah Ta'ala untuk menyucikan jiwa kami
Maka itu mukadimahnya gimana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu memohon pertolongan, ya. Memuji Allah. Adabnya begitu, sebelum menyampaikan ilmu beristighfar. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina, dan berlindung kepada Allah dari keburukan, kejelekan jiwa-jiwa kita. Min sayyiati a'malina, itu khutbatul hajah yang mukadimah sunnah begitu, Rasul tetapkan begitu. Di sini juga beliau memohon pertolongan kepada Allah, menyucikan jiwa kami, wa nuzakkihim, memperbaiki amal kami, meluruskan ucapan kami. Kita ini nggak akan ngomong benar tanpa pertolongan Allah. Guru Rabbani nggak akan bangga diri itu, nggak ada rumus itu. Omongannya, kalimat yang disusun, katanya itu bisa sampai ke hati muridnya kalau dia juga dari hati. Ngajar keganggu, terhijab gaji, terhijab ketenaran, terhijab ujian. Guru Abi Irsan hebat ya, guru Abi Liki hebat ya. Itu yang didengarkan, yang ditunggu dari muridnya, selesai. Hanya itulah yang didapat. Maka berat, ucapannya diluruskan, menunjukkan kebenaran kepada kami katanya, dan memberikan taufik. Nah ini, mengikutinya. Jungkir balik guru itu, kalau Allah tidak memberi taufik, nggak akan. Ya, Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada murid kita, santri kita, tidak akan. Termasuk Allah menjauhkan santri itu dari fitnah. Berat. Fitnah dunia ini, baik yang tampak maupun yang sir, tersembunyi. Kemudian beliau memohon bersolawat, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, ini adab ya, sahabatnya. Baik. Yang pertama, santri, kaidah mensucikan jiwa yang pertama. Tulis. Tauhid adalah kunci pokok dalam pensucian jiwa. Nah, tulis. Tauhid adalah kunci pokok pensucian jiwa. Ain. Tulis. Tauhid adalah kunci pokok pensucian jiwa. Barusan tadi dijelaskan, siapa yang berniat tidak karena Allah, ya nggak bertauhid, ya kan? Lawannya tauhid apa sih? Syirik, mengalamatkan tujuan ibadah selain daripada Allah, makhluk pastinya ya. Atau mungkin ingin kepada dirinya sendiri. Orang itu bangga dari itu, ujub tadi. Dia beribadah untuk dirinya, mengabdi kepada hawa nafsu. Orang memikirkan keridhaan manusia, bahkan bertentangan dengan keridhaan Allah. Lebih memilih ridho manusia untuk melanggengkan kedudukannya, ya, supaya terpilih lagi sebagai caleg. Gimana caranya ngambil hati? Apa ini? Konstituen. Bagaimana ngambil hati jamaah supaya mau nyoblos? Tapi kadang-kadang bertentangan dengan keridhaan Allah. Kan berat. Mengambil hati wali santri supaya tetap sekolah di lembaganya biar nggak tutup. Enggak, ridho Allah sebagai tujuan. Ridho Allah sebagai puncak daripada tauhid adalah tujuan Allah Ta'ala ketika menciptakan kita. Tauhid merupakan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita ini ada di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun ini untuk siapa ibadah ini? Liya'budun liyuwahhidani, untuk mengesahkanku, mentauhidkanku, tafsirnya.
Ya, nggak boleh untuk yang lain. Hak prerogatif Allah, haqqullah 'alal ibad diibadahi. Nggak ada selain Allah yang layak diibadahi. Dan tauhid juga merupakan poros dakwah. Ad'u ilallah, ad'u ila asobiyah. Jelas nggak boleh kan? Berdakwah hanya kepada kelompok, bukan hanya kepada Allah, bukan kepada kelompok golongannya. Maka tidak ada rasa iri dengki, hasad kalau orang sudah sekolah di tempat lain, tidak sekolah di lembaga kita, nggak masalah. Yang penting sama-sama isi kurikulumnya amar ma'ruf nahi munkar sebagai ruh di lembaga itu, perjuangan. Nggak ada rasa-rasa sedih, pindah ke sana, nggak ada masalah. Urus yang ada, amanah yang ada sebaik-baiknya sehingga hisab di akhirat itu ringan. Enggak, ya kan, orang yang paling bahagia nanti di akhirat orang yang nggak banyak urusannya dengan manusia. Maka jangan sampai kita menzolimi, jangan sampai kita menyakiti sebisa mungkin. Bagaimana kebijakannya itu kebijakan yang berbasis dengan kebenaran syar'i, tidak melanggar ketentuan syar'i. Kalau orang yang menolak kebijakan karena dia awam, tidak memahami agama, sumber kebijakannya itu berasal dari penerapan syariat, ya nggak apa-apa, karena dia yang awam, maklum aja, maklum saja. Kebijakan-kebijakan itu tidak diterima bagi orang-orang yang baru hijrah misalnya, atau memang awam, nggak kuat. Kalau baru nggak boleh bakar-bakar, ya memang itu bentuk merayakan. Jadi tidak boleh diistimewakan dengan kegiatan apapun. Ngambil momen taklim sudah tidur, nggak ada tambahan-tambahannya. Nah itu ditentang, ya kita mencari ridho Allah, bukan ridho makhluk. Ya. Tauhid juga merupakan poros dakwah para nabi dan rasul. Bayangkan, yang sekolahnya sekolah tauhid, guru-gurunya mendakwakan tauhid, itu penyambung lidah, estafet dakwah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Coba ini diingat-ingat betul. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Nabi semuanya itu sama. Misi dakwahnya menyuruh manusia Ani ibudullah, coba menyembah kepada Allah. Dipindahkan penyembahan kepada makhluk, penyembahan kepada setan, kepada berhala. Mungkin juga ada menyembah malaikat, ada menyembah planet, ya kan? Ada menyembah sapi, menyembah makhluk selain Allah. Semuanya kesyirikan itu dirubah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan wabara'atu minasyirki, menjauhi barok dari wajtanibut taghut. Nah, begini. Coba cari itu taghut itu apa artinya? Taghut itu tafsirnya banyak. Setan yang diibadahi. Raja juga termasuk taghut kalau dia memerintahkan yang bertentangan dengan agama. Pemimpin itu bisa jadi taghut kalau kita taati sementara perintahnya maksiat isinya. Undang-undang juga bisa menjadi taghut itu. Karena yang berhak menetapkan hukum sesungguhnya Allah dalam urusan syariat ini. Kecuali dalam urusan kemaslahatan, hukum lalu lintas, hukum-hukum yang tidak diatur dalam pidana Islam itu boleh ditetapkan. Tapi yang sudah diatur tatbiqus syariah itu hak orang Islam mengamalkan syariat. An-aqimuddin, menegakkan agama itu diantaranya menerapkan syariat. Hak asasi beragama, menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing sesungguhnya dijamin oleh undang-undang.
Tapi kita ini bersyariat dalam level negara tak boleh, hanya perkawinan, hanya warisan, keluarga, tidak sampai pada politik Islam. Itu sulit, belum. Ya bagaimana orang yang tidak paham? Coba kayak Abi ini sudah 4 tahun sebagai sampel, mau nggak nyoblos yang berdasarkan iman gitu? 3 capres itu, yang berdasarkan iman yang mana? Kalau berpikirnya, memilihnya berdasarkan akal, berdasarkan perut syahwat, jual beli suara. Yang berdasarkan iman, istiqoroh bahkan tuh kan, pasti akan ditunjukkan dengan ilmu basiroh. Ini pemimpin yang memenuhi, mendekatilah, memiliki sifat-sifat seperti pemimpin Islam. Dalam konsep Islam, Rasulullah sebagai pemimpin terbaik ini siapa? Yang dekat. Kemudian berbalik pertimbangan, siapa 3 pasangan ini, calon ini yang mudaratnya untuk Islam lebih banyak, yang mana? Itu tentu di ranking dan ditinggalkan yang mudarat besar, memilih mudarat paling kecil. Secara umum begitu. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Ketemunya apa Abi Diki tauhidnya tadi? Apa saja bentuknya? Seperti pemimpin yang penguasa zalim kan sudah habis jelasin. Dia kemudian yang haram dihalalkan, apalagi? Melampaui batas, berarti kejam, zalim. Apa lagi? Dengan demikian tahu juga dapat setiap orang yang dianggap anti-Islam, misalnya tokoh-tokoh imperialisme, Menjajah, anti-Islam. dengan tangannya. Kan nggak boleh penjajahan di muka bumi ini. Islam ini harus memerdekakan. Orang boleh memilih, bahkan tidak boleh dipaksa untuk beragama Islam, la ikraha fiddin. Berarti merdeka hakikatnya. Apalagi? Tauhid itu begitu santri ya, harus ngerti. Hidup ini menjauhi tauhid, ya. Beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tauhid, ya. Kemudian tauhid adalah kewajiban. Tulis, tauhid adalah kewajiban pertama yang harus dilaksanakan manusia agar bisa masuk ke dalam agama Islam. Nggak bisa cuman syahadat-syahadat saja, tidak memahami maknanya, tidak memahami konsekuensinya. Disebutkan ketika Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ketika mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, innaka apa ini? Taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Notanya aduh, apa artinya? Mu'ad, Nabi mutus duta dai ke negeri Yaman. Namanya siapa? Sahabat itu Mu'ad bin Jabal. Ditanya oleh Nabi, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Mu'ad, engkau akan berdakwah kepada sebuah kaum dari ahlil kitab. Yang kitab ini Yahudi Nasrani. Maka kemudian falyakun awwala ma tad'uhum, hendaklah yang pertama kali engkau serukan
Apa itu? Yuwahhidullah, bahwasanya hendaklah mereka disuruh apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Dakwah pertama kurikulumnya apa? Tauhid. Hadis riwayat Bukhari. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid. Enggak mungkin orang bisa melakukan tazkiyatun nafs dengan berhasil ya, kalau tauhidnya rusak, enggak mungkin. Menyucikan jiwanya dengan tauhid dan iman, bahwa mereka akan diazab dengan pedih pada hari kiamat. Jadi Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwa. Enggak main-main nih. Ya pasti enggak mensucikan jiwa itu berarti kan mengotori. Kan begitu lawannya. Ketika mengotori itu yang paling dimurkai Allah dengan menyelewengkan niatnya itu. Makanya termasuk ilmu yang fardu ain, tazkiyatun nafs ini karena merusak amal. Bagus-bagus dia menghafal Al-Quran, bagus-bagus dia menghafal hadis, bagus-bagus dia melakukan ibadah puasa, bagus-bagus dia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tapi untuk makhluk, bukan untuk Allah. Ini masalahnya. Siapa yang riya, siapa yang sum'ah, siapa yang ujub, hak Allah dipindahkan kepada selainnya, maka kemudian pantas Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah orang-orang musyrik. Ini musyrik tadi, mempersekutukan Allah. Kemudian juga celaka orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Zakat ini juga bagian daripada yang mengotori kalau tidak dilaksanakannya. Harta ini tidak disakati mengotori hatinya itu. Tidak sedikit orang yang karena harta bunuh orang, begal orang, rampok orang karena apa? Harta. Emang karena apa? Ya karena pengen kaya, dia korupsi. Dengan fitnah harta ini yang kemudian otomatis kalau caranya mendapatkan harta dengan cara yang haram, mustahil dia mau berzakat, mustahil, nggak mungkin. Yang bekerja dengan halal saja masih banyak yang pelit atau memang menolak, ya, sebagaimana sahabat siapa memerangi umat Islam yang tidak mau membayar zakat, ya, sahabat Abu Bakar, ya, sampai seperti itu. Zaman dulu sudah terjadi, zaman sekarang ya pasti juga terjadi. Karena tidak tegas, tidak didata tiap rumah wajib zakatnya, akhirnya banyak yang tidak membayar zakat. Ini sama sebetulnya, ya. Kemudian orang mereka yang ingkar akan adanya kehidupan akhirat, wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah hum bil akhirati hum kafirun. Ancamannya tegas. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu rahimahullah taala berkata menjelaskan tafsir ayat tersebut, az-zakah pada ayat di atas adalah tauhid dan iman yang dengannya jiwa menjadi bersih. Balik lagi pertanyaannya, Birsan, apa yang menghijabi manusia kepada untuk sampai usul kepada Allah? Ya, diantaranya harta, diantaranya dunia yang menjadi penghalang hijab nih. Dengan Allah dia tidak bisa ma'rifatullah karena terhalang oleh harta. Nah, diantaranya dia tidak mau membayar zakat. Tauhid mengandung makna menafikan hak uluhiyah dari selain al-haq
dari dalam hati dan menetapkan hak uluhiyahnya bagi al-haq di dalam hati pula. Semua dibuang, dibersihkan dalam hati, ditetapkan juga di dalam hati. Inilah hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah. Buang semua. Siapa yang bergantung kepada gaji bulanan dari negara, itu juga mengganggu. Tawakalnya terganggu, tauhidnya terganggu. Abidiki yang tidak berani menikah, takut menafkahi, juga tauhidnya terganggu. Sebagai apa? Orang yang beriman, pemuda yang soleh, ustadz, tidak akan pernah takut dengan jaminan rizki minallah. Keyakinannya, nahnu narzukukum, kami yang memberikan makan, bukan kamu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit rezekimu tersedia. Enggak ada takut-takut, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata, takut melanggar hak-hak Allah. Itu pikiran orang-orang yang imannya kuat, imannya apa? Mantap, akidahnya kokoh. La ilaha illallah, dan inilah pokok yang dapat mensucikan jiwa. Jadi tidak ada orang yang berhasil mensucikan jiwa kecuali muwahhid, kecuali dia memiliki tauhid yang kuat. Sampai dibunuh sekalipun, nyawanya menjadi taruhannya, dia tetap teguh pendirian la ilaha illallah. Dia hidup, dia mengabdi kepada Allah, hidupnya hanya untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga berkata, mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan setelahnya berkata az-zakah pada ayat tersebut berarti tauhid. Zakat berarti tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan iman, yang dengannya hati menjadi bersih. Tauhid adalah sumber dari segala pertambahan dan peningkatan kebaikan. Ya nggak ada baiknya orang dia membaca tilawah Al-Quran dengan bagus, sholat malam dengan khusyuk, tapi kalau hatinya tidak bertauhid, berarti amalan itu tergantung niatnya. Mungkin akan meleset pada riya, mungkin akan meleset pada sum'ah dan segala macam yang itu bukan diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah karena tidak murni ditujukan kepada Allah. Ini sangat berat ya, bagaimana menjaga tauhid. Sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian dan pembersihan jiwa, maka kesyirikan adalah perkara yang paling mengotori, paling mangkel betul ini ya, mengotori, moyangnya dosa adalah kesyirikan yang berakibat terhapus seluruh amal. Walaqad ba'asna Surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta layahbatana amaluka walatakunanna minal khosirin. Ini yang ngomong, ini Allah ngomong kepada siapa? Nabi Muhammad. Muhammad, coba intonasinya. Dan sesungguhnya Muhammad telah diwahyukan kepadamu. Siapa yang dapat wahyu? Nabi Muhammad. Dan juga apa? Wa ilal ladzina min qablika, nabi-nabi sebelummu. Digaris bold ini, dihitamkan, ditempalkan ini. Apa itu isinya? Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan seluruh amalan hajinya, kalau berkali-kali haji kemudian pamer, upload, bangga diri, terhapus. Umrohnya terhapus, selfie-nya membuat resiko dia bangga. Ngapal Qur'annya,
sekolahnya sampai S3-nya, kalau niatnya bukan mencari ridho Allah, bahaya ini. Seluruh amalan-amalan yang dilakukan bukan karena Allah bisa terhapus, bisa hilang pahalanya, bisa batal amalan itu. Karenanya masalah syirikan ini adalah dosa yang apabila dibawa mati dalam keadaan syirik, maka tidak akan Allah mengampuni dosa itu selama-lamanya. Sudah nggak ada lagi tobat, sudah meninggal dia masih dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala mengharamkan juga surga bagi setiap orang yang syirik, orang-orang musyrik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansor. Surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya siapa yang syirik, maka sungguh Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka. Hadirin Allah, jika seorang hamba memurnikan tauhid, ikhlas, maka terwujudlah tazkiyatun nafs, itu jiwanya itu suci, sempurna. Dia akan mendapatkan hidayah. Bonusnya nih, siapa yang hatinya bersih dapat hidayah, dapat hidayah dan rasa aman. Kehilangan apapun, apa itu mafi kolbi ghairullah, nggak ada soal. Kehilangan seluruhnya tidak ada soal. Yang penting dia tidak kehilangan Allah di dalam hatinya, nggak ada soal. Ya yakin. Ini orang bertauhid itu hidup dengan keyakinannya. Ini yang membedakan orang-orang ateis, orang-orang Jepang yang kemudian kalau tidak tercapai target-target dunianya bunuh diri, terlalu fatalis, orang-orang yang tidak menyandarkan hidupnya pada Allah. Orang Islam apapun yang Allah tetapkan dari target-target duniawi yang tidak tercapai, ridho, karena hakikatnya seluruhnya adalah kebaikan. Takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik. Nggak ada masalah, dia hidup bahagia dengan Allah. Coba, nggak ada urusan dengan puja-puji manusia, nggak ada urusan dengan kemewahan. Karena sumber kebahagiaan ada dalam dirinya, ada dalam taat kepada Allah Subhanahu. Dan dia sudah ada Allah di hatinya, selesai. Selainnya itu nggak jadi masalah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada nggak yang sampai pada makom saat ini, detik ini umpamanya, kalau Allah panggil cabut nyawa saya saat ini, saya ridho, siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia imannya sudah kokoh, imannya sudah mantap. Bisa jadi kemarin-kemarin hari-harinya diisi dengan amal soleh, sehingga dia rindu mengabdi tanpa tahu, menyembah tanpa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Maka orang beriman betul-betul rindu ingin berjumpa dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah. Maka kematian bukan sesuatu yang berat baginya, biasa saja menjalani hidup. Kalau dipanjangkan umurnya, bertambah amalnya. Kalau sudah habis umurnya, kesempatan berhenti dari
rohatan min kulli syarr, dari seluruh dosa dan kejahatan, sehingga dia hisab di hadapan Allah nanti ringan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.